Shalom saudara, puji Tuhan ya. Minggu lepas minggu, kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus menyertai langkah hidup saudara dan saya. Hingga hari ini, di tanggal 19 Januari ini, sudah 18 hari ke-19 ini kita melewati Januari ini. Gonjang-ganjing di dunia, di luar sana, jangan sampai mengganggu aktivitas saudara dan saya. Ya, saya berdoa saudara terus bertumbuh, saudara terus mengenal, bertumbuh mengasihi Tuhan, dan bertumbuh selanjutnya melayani Tuhan. Amin. Saya bacakan dulu hikmat hari ini, diambil daripada Amsal 3 ayat 33 sampai 35. Berbunyi, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Ya, camkan saudara. Ya, Tuhan mengasihi orang benar. Ya, orang fasik Tuhan hukum. Ya. Kemudian, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun Tuhan mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Di sini ada dua penekanan, ada orang yang rendah hati, ada tiga ya saudara, orang benar diberkati Tuhan, orang rendah hati dikasihani Tuhan, kemudian orang bijak akan mewarisi kehormatan. Saudara mau hiduplah menjadi orang benar. Orang benar itu pasti di pihaknya Tuhan, tidak ada di pihak yang lain. Di pihak Tuhan Yesus, Tuhan akan membenarkan saudara. Tuhan Yesus berkata, ketika seseorang mengakui saya di muka umum, maka saya juga akan mengakui orang tersebut di depan Bapakku di surga. Ya, jangan malu, jangan ragu, dan jangan bimbang untuk menyatakan iman saudara. Jikalau ditanya, agamamu apa? Saya Kristen. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saya suka begitu saudara. Jadi terhadap orang yang kadang dia tipe-tipe yang mungkin mau mencari perdebatan di sisi agama, saya akan bilang saya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, karena kalau mereka mau debat secara agama, kalau kita bicara kita Kristen, maka perdebatan itu akan langsung masuk. Tapi kalau kita bicara kita percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mikir dulu, ya kebanyakannya. Setelah itu mungkin dia akan lemparkan pertanyaan. Nah, kalau kita mengakui Yesus di muka umum, ya Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk menjawab. Bukankah Tuhan berkata bahwa kita jangan takut, kita jangan khawatir ketika kita menghadapi suatu persidangan, ya. Nanti tiba waktunya Tuhan akan mengaruniakan kita perkataan-perkataan, ya. Saya pernah sekali bertemu dengan seseorang, kemudian ditanya, kenapa Tuhan kok mati? Kenapa Tuhannya orang Kristen kok mati? Bukankah dia Tuhan? Harusnya dia Tuhan, dia hidup. Bukankah pertanyaan ini itu juga ada pada murid-murid Tuhan? Ya, satu kali ketika Tuhan lagi berbicara bahwa dia akan menghadapi kematian, dia akan disiksa, dia akan diadili, disiksa, kemudian dia akan disalib, disalib 3 hari kemudian dia akan bangkit. Bukankah Petrus langsung menarik Yesus, kemudian berkata sekali-sekali tidak akan terjadi? Ya, itu menyatakan bahwa murid-muridnya juga berharap Tuhan Yesus tidak mati, karena mereka bilang engkau raja. Kalau raja ya hidup bertata, ya. Yang mereka inginkan adalah yang mereka lihat di depan mata. Tapi Tuhan bilang enyala engkau iblis. Ya. Bukan tujuan, bukan maksud, bukan rencana Bapa yang kau lihat, tapi yang kau lihat adalah rencana manusia. Apa yang dilihat manusia, ya. Saudara, jadilah orang benar. Nyatakan Tuhan di dalam kehidupan saudara melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui sikap yang rendah hati, ya. Kemudian disitulah saudara akan menjadi orang yang bijak, ya. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Di Amsal sebelumnya kita sudah bahas
Betul? Maka hidup takut akan Tuhan akan dipandang oleh Tuhan adalah orang benar yang diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Kemudian orang yang rendah hati, orang yang benar, orang yang hidup takut akan Tuhan, sudah pasti buahnya itu adalah rendah hati. Sudah pasti, ya. Buah turunan dari hidup takut akan Tuhan sudah pasti rendah hati. Sekali-sekali terpancing emosi, mungkin nggak saudara? Mungkin, namanya kita manusia. Tapi kita akan segera ingat Tuhan, kemudian kita akan segera perbaiki. Kita pasti akan minta ampun sama Tuhan. Kalau sekali waktu, seperti Petrus, bukankah Tuhan berkata, sesungguhnya engkau akan menyangkal aku 3 kali, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ya, tapi apa responnya saudara? Kita lihat respon. Tuhan kita itu Tuhan yang melihat respon. Dia tahu kita daging. Satu kali mungkin kita nggak sengaja kita melanggar firman Tuhan, kita mendukakan Roh Kudus, ya. Asalkan bukan dosa yang pertengahan Tuhan itu ya, dosa yang melawan Roh Kudus, ya. Kalau orang mencaci maki atau menolak Tuhan masih bisa diampuni, tapi kalau menyangkal, menolak dan mencaci atau mengatakan yang tidak tentang Roh Kudus, orang itu tidak akan diampuni di dunia ini maupun di akhirat nanti. Itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, ya. Kalau kita dosa perkataan, dosa pikiran, dosa emosi kita, ya, mungkin enggak masih diampuni, pasti masih diampuni saudara. Ada dosa-dosa tertentu nanti di yang lain saya nggak bahas di sini. Tapi fokus saya adalah hiduplah takut akan Tuhan, maka saudara akan menjadi orang benar yang diberkati Tuhan. Kemudian buah dari hidup takut akan Tuhan itu adalah rendah hati, maka saudara akan dikasihani oleh Tuhan. Dan saudara akan mendapatkan hati yang bijaksana dan akan mewarisi kehormatan. Mau saudara? Katakan amin. Berusaha hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan saudara tidak jauh dari 3 hal ini. Saudara adalah seorang penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara suka dengan puji-pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Dan saudara suka berdoa. Kemudian satu lagi, saudara suka membaca firman Tuhan. Ya, tadi penyembahan pujian sebenarnya jadi satu pujian penyembahan. Ya, jadi kalau 3 hal yang tadi kita gabung, yang ketiga adalah suka berdoa. Ya, satu kali waktu masa pandemi, ada seseorang tua umur sudah 70-an tahun. Saya tidak kenal dia, cuman dia ada nomor telepon atau istri saya telepon, saya lupa. Tiba-tiba dia mau ngomong sama saya kan, oh ya istri saya telepon, kemudian dia tiba-tiba, mana suamimu, saya mau ngomong. Begitu dia ngomong, langsung dia ngomong begini, kamu ingat ya, kalau satu kali atau berkali-kali kamu tiba-tiba bangun di tengah malam, di subuh-subuh, tengah malam atau subuh, waktunya orang tidur, ingat itu Roh Kudus yang bangunin kamu, ya. Itu bukan sesuatu yang kamu bisa bangun, itu Roh Kudus yang bangunin kamu. Kalau seperti itu, langsung berdoa. Saya beberapa waktu memang saya suka dibangunin saudara, sebelum orang tua ini ngomong ke saya. Dan saya langsung nangkep, saya percaya Roh Kudus menaruh perkataan ke mulut hamba Tuhan ini, orang tua ini, disampaikan ke saya, dan saya langsung taat. Ya, saudara, ya, dan sudah sekian tahun kemudian, dan itu menjadi sebuah habit, saudara. Saudara lakukan, taat, dan saudara akan menikmati buahnya di hidup saudara. Amin. Saya ajak kita untuk kita nyanyikan satu lagu yang lama ini. Mungkin tidak terlalu asing di telinga kita. Lagu Robert dan Lea. Ya, judulnya Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kaulah
lagi saudara dari awal pujian yang begitu indah ini. Katakan Yesus. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Oh Yesus, Yesus, Kau Rajaku, Kau benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Katakan lagi saudara, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Kami pujikan Tuhan sekarang, seumur hidup kami. Oh Yesus, segala pujian hormat bagimu. Oh, terimalah Tuhan, sembah syukur kami naikkan bagimu Tuhan. Oh terimalah pujian kami. Kaulah kota benteng kami, Kaulah sahabat kami Tuhan, Kaulah Raja kami, tiada yang lain. Oh Yesus, terimalah sembah pujian kami. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memuji Yesus.
Yesus kekasih jiwaku. Saudara, barusan Roh Kudus berkata jangan takut. Saya tahu hari-hari ini banyak orang yang mengalami ketakutan. Bahkan kadang ketakutannya ekstrim. Saudara, Roh Kudus barusan sampaikan kepada saya jangan takut. Ada Allah Roh Kudus. Ada Tuhan yang lebih besar daripada ketakutan dan masalah yang kita hadapi. Jangan takut saudara. Kalau saudara percaya sekali lagi kepada Tuhan, maka Dia akan menolong saudara tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Saya materaikan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan saudara. Terima dengan iman, sukacita daripada Tuhan, air yang hidup itu mengalir seperti aliran air yang sejuk menyegarkan jiwamu. Terima dengan iman saudara, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye bye, God bless.